Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mutaramin wal muhtarimat, hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan tarawih yang telah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali dan manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikrar birisan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga saja kita semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya semoga bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah, amin, Allahumma amin. Para bapak dan para ibu yang telah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan malam ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya memuliakan sesama muslim. Perlu diketahui, berangkat dari ayat Allah surat Al-Hujurat ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang mukmin, yakni orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwatun adalah merupakan saudara. Oleh karena itu fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah dari kedua saudara kamu, dan takutlah pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian semua mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang telah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melalui ayat ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, semua adalah saudara. Karena saudara, maka jalinlah hubungan yang baik dengan bentuk perdamaian, islah, dengan hidup nyaman, saling memperbaiki satu sama lain, saling menghormati dan saling menghargai antara satu sama lain. Kalau memang kita benar-benar takwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka fa'aslihu, kita harus bisa membentuk suatu perdamaian agar kita ini bisa hidup damai, aman dan nyaman. Karena kita adalah manusia, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan mestinya akan hidup bersama orang banyak, bermasyarakat. Oleh karena itu mari kita jalin suatu perdamaian yang sebaik-baiknya. Dalam hal ini menurut keterangan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'du ba'du wasabbaka baina asabihi. Orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain itu bagaikan bangunan, seperti halnya bangunan yang satu sama lain walaupun dalam bentuk yang berbeda, namun mereka tujuannya sama, untuk saling menguatkan. Dengan tujuan apa? Agar bisa terwujud menjadi bangunan yang indah dan megah, bangunan yang kuat. Oleh karena itu diibaratkan kedua tangan yang kita ngapu rancangkan seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya semua orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, adalah merupakan saudara. Artinya harus bisa saling menguatkan, saling membantu, ta'awun, harus saling musyawarah jika ada satu permasalahan, harus hidup damai, islah, satu sama lain saling menghargai dan saling menghormati, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan di dalam kitab Al-Wafi Sarah Arba'in Nawawiyah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, lisan itu adalah hal yang penting. Orang bisa masuk penjara juga karena lisan. Orang bisa mendapatkan uang juga karena lisan. Lisan juga bisa berbisa
dan juga seperti manisnya madu, tergantung pada diri kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam lisan kita. Ada orang Jawa mengatakan swarga adalah wong sing iso njogo swara karo raga. Betul. Jadi ucapan dan perbuatan kita asal kita jaga tidak untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jaminan surga. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Kita harus memuliakan tangga, bukan berarti tangga harus kita bawakan parsel-parsel yang begitu besar, tidak. Cara memuliakan bisa juga dengan melalui ucapan yang manis. Ditanya, dijawab dengan menyenangkan. Ditamoni, disambut dengan suara ataupun sambutan yang manis. Itu sangat membahagiakan dan sangat menyenangkan seorang tamu. Itu adalah termasuk bagian memuliakan tamu. Seandainya ada orang bertamu, kita menyuguhi hal-hal yang begitu enak-enak, buah-buahan, mungkin minuman yang segar-segar. Namun kalau ucapan kita ucapan pahit yang tidak mengenakkan di hati, tentu orang tamu tadi tidak akan bisa ataupun mau untuk makan dari suguhan tersebut. Karena dilihat dari ucapannya pun juga tidak mengenakkan, bahkan justru akan berbalik arah untuk pamitan. Itu tandanya orang yang tidak menghargai seorang tamu. Kemudian dilanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu daifahu. Jadi tadi saya katakan bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka dia harus bisa memuliakan tamu, bisa menghargai dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan perilaku-perilaku yang bisa membawa kesan oleh tamu itu sendiri. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan yaitu perdamaian, islah antara satu dengan yang lain, agar kita menjadi orang mukmin yang baik atau menjadi orang-orang Islam kamil, orang Islam yang sempurna. Oleh karena itu di dalam kitab Jahurul Bukhari dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu ayil kamil, al-muslimul kamil man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik adalah orang Islam yang bisa menjaga lesannya dan tangannya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata lisan didahulukan? Ya, li'anna ida'ahu kasiron bukuan. Karena lisan itu adalah merupakan kebanyakan orang melakukan satu keburukan-keburukan, fitnah-fitnah itu dimulai dari lisan itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, saya mau bertanya, ada seorang perempuan, dia rajin sholat malam, dia rajin juga puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain, tapi dia itu selalu menfitnah dan lesannya tidak baik, dia selalu mengucapkan hal yang buruk ke Rasulullah. Bagaimana dengan orang itu?" Maka Rasulullah menjawab, orang itu tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa, hanyalah nerakalah yang akan menjadi tempatnya. Na'udzubillah min dzalik, amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling akhir, sangatlah penting apabila kita bisa membangun perdamaian, islah, hidup rukun antara satu sama lain. Dan perlu diketahui, kita ini dalam kondisi melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-26. Sebentar lagi kita akan masuki hari raya Idul Fitri. Di dalam hari raya Idul Fitri, apa yang diharapkan kita? Semua orang mengharapkan bahwa kita bisa kembali kepada fitrahnya. Namun tidak semudah itu. Fitrah Idul Fitri bisa dilalui dua hal. Kita yang pertama, kita harus menyelesaikan urusan Allah, urusan kita dengan Allah, hablum minallah, yang sudah kita lakukan setiap hari, sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Namun setelah itu kemudian ada hakul adam, kita harus menyelesaikan urusan antara manusia dan manusia. Inilah yang sulit. Coba bayangkan, seandainya kita selalu bermusuhan pada tetangga, bermusuhan kepada orang lain, bagaimana nanti kita akan menyelesaikan hakul adam kita?
Padahal Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu sangatlah penting, mari kita bangun suatu perdamaian, kita bangun islah, kita bangun hidup rukun, hidup nyaman, agar akhirnya nanti kita bisa menyelesaikan urusan kita pada Allah dan juga sekaligus bisa menyelesaikan urusan antara manusia dengan manusia, yakni hakul adam. Jika keduanya sudah selesai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Idul Fitrilah yang akan kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.